Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nas bagi kita, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang memiliki Roh Kudus dalam diri kita, salah satu hal yang pasti kita alami adalah keinsafan akan dosa. Artinya, ketika kita sedang melakukan dosa, sedang hidup dalam dosa, ada keinsafan dalam diri kita bahwa kita sedang berdosa. Saudara-saudara, ini terjadi karena Roh Kudus yang dimeteraikan Tuhan dalam diri orang percaya adalah roh yang hidup, roh yang bekerja, roh yang berkarya, bukan roh yang diam. Itu sebab ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kudus, yang adalah dosa, Roh Kudus akan memperingatkan kita akan hal itu. Dan itu menolong kita untuk menyadari bahwa kita sedang melakukan dosa. Karena Roh Kudus yang hakikatnya kudus itu pastilah memberi respon ketika kita yang didiaminya sedang bersentuhan atau sedang melakukan dosa. Itu sebab ketika orang percaya sedang hidup dalam dosa atau sedang melakukan suatu dosa, maka dirinya akan sungguh menyadari hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesadaran akan dosa atau sadar sedang berbuat dosa itu sering dialami dalam bentuk pengakuan yang segera bahwa diri kita sedang berdosa. Kita bisa langsung mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang berdosa. Tuhan, aku berdosa tadi, ampunilah. Tetapi dalam keadaan tertentu, pengalaman yang lain justru dibutuhkan membuat kita untuk benar-benar menyadarinya. Pengalaman yang bagaimana? Pengalaman tertentu dibutuhkan untuk menguatkan kesadaran kita. Karena kadang-kadang kita tidak begitu menyadarinya. Sehingga diperlukan ada satu pengalaman yang menolong kita untuk menyadarinya. Saudara-saudara, pengalaman yang sering kita alami, yang adalah pengingat dalam kita menyadari keberdosaan kita adalah pengalaman berupa kesusahan, kesukaran, atau penderitaan. Dalam keadaan kesusahan atau penderitaan, itu bisa menolong kita, menuntun kita kepada kesadaran akan dosa yang sedang kita lakukan. Artinya, kita bisa sadar bahwa kita sedang berdosa ketika suatu kesusahan atau kesukaran menerpa kita. Dan pada saat itu timbul pertanyaan di hati kita atau kita berkata, apakah aku sedang melakukan dosa? Apakah aku sedang berbuat salah sehingga aku mengalami semua ini? Sehingga aku harus mengalami kesusahan dan penderitaan ini. Sehingga Tuhan menegurku dengan kesusahan atau penderitaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman seperti ini adalah sesuatu yang baik. Karena menolong kita untuk menyelidiki diri selanjutnya. Membuka diri manakala ada suatu perbuatan dosa yang sedang kita lakukan. Dan munculnya pertanyaan seperti itu akan memudahkan kita untuk akhirnya tiba pada pengakuan bahwa kita memang sedang terlibat dalam suatu perbuatan dosa atau memang sedang melakukan dosa. Dan kesusahan yang kita alami, yang kita yakini adalah bentuk didikan Tuhan atas kita, itu akan menolong kita untuk benar-benar keluar dari dosa tersebut atau perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Kesusahan atau penderitaan yang kita sadari adalah akibat dari kesalahan kita. Kita sering menyebutnya sebagai didikan Tuhan. Kita sering menyebutnya sebagai hajaran Tuhan. Atau tidak jarang kita menyebutnya sebagai hukuman Tuhan. Aku sedang dihukum Tuhan lewat penderitaan ini. Kita bisa saja atau mungkin tidak jarang berkata demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu adalah hal yang sangat baik jika kesadaran telah melakukan suatu perbuatan dosa pada kita, apalagi ketika kita telah tiba pada pengakuan bahwa kita memang telah berbuat dosa. Itu tentulah suatu hal yang baik. Tetapi kendati kita sungguh sadar bahwa suatu kesusahan atau penderitaan yang kita alami adalah sebagai didikan Tuhan, sebagai hajaran Tuhan, sebagai hukuman Tuhan, atau apapun istilah sejenis yang kita pakai, kesusahan tersebut telah membuat kita menjadi lemah, putus asa, tidak dalam pengharapan, tidak dalam semangat untuk menjalani atau melalui didikan atau hajaran tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu bisa terjadi. Apa yang kita yakini sebagai didikan dan hajaran Tuhan, itu bisa justru membuat kita lemah, membuat kita putus asa, atau setidaknya telah membuat kita semakin merasakan betapa berat dan susahnya didikan atau hajaran Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa saja jatuh kepada sikap yang salah atas didikan atau hajaran Tuhan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi lemah, atau kita akhirnya menjadi orang yang menolak didikan atau hajaran Tuhan itu, yang mengakibatkan kita kehilangan gairah atau semangat dalam menjalani hidup dalam didikan dan hajaran Tuhan, yang mengakibatkan rasa sukar dan susah yang kita alami tersebut. Akhirnya, didikan atau hajaran Tuhan yang seharusnya menolong kita untuk dengan semangat menjalaninya jadi kebalikan, yaitu malah kita rasa menjadi sesuatu yang merenggut kekuatan kita, yang merenggut semangat kita. Dan yang lebih jauh adalah bisa menggiring kita ke dalam sikap marah kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan. Dan jika sudah sampai kepada titik ini, saudara-saudara, kita akan benar-benar kehilangan semangat dalam menjalani hidup, dalam mengikut Tuhan. Firman Tuhan yang dalam nas kita tadi dikatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa ketika Tuhan sedang mendidik atau menghajar kita, atau apapun istilah yang kita pakai, menghukum kita, kita tidak boleh lupa bahwa kesusahan atau kesukaran apapun yang kita alami dalam kesadaran bahwa itu adalah didikan atau hajaran Tuhan, itu adalah cara Tuhan menyatakan, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan kesalahan kita. Itu cara Tuhan untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar adalah anaknya, dan Dia adalah benar-benar Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Itu sebab Dia tidak membiarkan kita, tidak akan membiarkan kita hidup terus di dalam dosa. Yang pasti dosa itu akan menyengsarakan kita dengan kesengsaraan yang sebenarnya. Karena ganjaran hajaran hukuman Tuhan itu bukan kesengsaraan yang sebenarnya. Bahkan itu bukan kesengsaraan. Kesengsaraan yang sebenarnya adalah ketika kita terus hidup dalam dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dididik Tuhan, dihajar Tuhan, disesah Tuhan, diganjar Tuhan, sesungguhnya itu bukanlah kesengsaraan, melainkan sebuah pertolongan bagi kita untuk keluar
dari kesengsaraan yang sebenarnya, yaitu hidup terus-menerus dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, mari kita selalu mengingat bahwa di dunia ini saja tidak ada seorang ayah yang membiarkan anaknya hidup dalam kesalahan, melainkan dia akan melakukan sesuatu untuk menyadarkan anaknya itu dengan tujuan supaya anaknya itu tidak jatuh kepada kesusahan dan kesukaran hidup selanjutnya. Saudara-saudara, karena itu apabila kita sedang merasakan bahwa kesusahan atau penderitaan yang kita alami adalah didikan Tuhan, hajaran Tuhan, sesahan Tuhan, atau ganjaran dari Tuhan atas kesalahan kita, marilah kita menerima dan menjalaninya dengan semangat. Karena itu adalah cara Tuhan membawa kita keluar dari hidup dalam dosa itu. Karena itu adalah tanda cinta kasih Tuhan. Cara Tuhan menyelamatkan kita dari hidup melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu adalah cara Tuhan mengeluarkan kita dari kesengsaraan yang sesungguhnya dan membawa kita kepada kelegaan hidup yang sejati, yaitu hidup tidak berbuat dosa lagi. Karena kelegaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati orang percaya adalah ketika dia tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu saudara-saudara, terimalah hal itu dengan sukacita. Mari kita menerima hal itu dengan sukacita dan semangat. Karena itu adalah cara Tuhan membuat kita semakin menjadi pribadi yang baik dengan kehidupan yang semakin baik. Dan janganlah kita berkata, apakah begitu besar dosaku sehingga Tuhan harus menghukumku seperti ini? Tetapi katakanlah, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membawaku keluar dari keberdosaanku dengan didikan, dengan hajaran, dengan sesahan, dengan ganjaran yang pasti membawaku keluar dari kesusahan ini. Janganlah lagi kita katakan, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak sayang pada kita, manakala kita sedang mengalami kesusahan, penderitaan yang adalah didikan, hajaran, sesahan atau ganjaran Tuhan. Tetapi marilah kita katakan, terima kasih ya Tuhan atas tanda cinta kasih-Mu ini kepadaku. Jelaslah bagiku kini bahwa Engkau sangat mengasihiku. Jelaslah bagiku kini bahwa aku adalah benar-benar anak-Mu. Dan jelaslah bagiku kini bahwa Engkau adalah benar-benar Bapa-Ku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.